Jadi Samarinda ini dibelah oleh Sungai Mahakam, salah satu sungai besar yang ada di Indonesia. Sungai Mahakam ini berfungsi sangat strategis tidak hanya bagi warga Kalimantan Timur, Samarinda, tapi juga Indonesia. Ya mudah-mudahan konsep yang sangat fantastis ini diimplementasi segera pembangunannya sehingga nanti tidak hanya IKN yang ada di Penajam Pasir Utara, tapi juga Balikpapan dan Samarinda akan menjadi 3 kota yang menjadi berita dunia gitu. Ya. Sekarang kan nggak tertib. Kadang musim hujan justru kemarau. Di musim kemarau justru hujan. Ini tidak hanya sekedar tanda seperti kata Iwan Fals bahwa dunia ini udah makin tua, tapi memang ada perubahan iklim yang sudah terjadi sejak lama. Ruang terbuka publik itu sangat penting. Selain sebagai instrumen untuk memitigasi bencana, juga sebagai bentuk adaptasi kita terhadap penyediaan ruang publik yang memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bagi rakyat. Di sana akan bisa kita bangun, berangkat dari sana kita akan bangun kohesivitas sosial untuk sama-sama menyadari bahwa betapa pentingnya alam ini kita jaga, betapa pentingnya sungai ini kita pelihara, betapa pentingnya sampah itu dikendalikan. Kita membuat RT RW, bagaimana kita di Samarinda sektor tambang itu hanya sampai tahun 2026. Sudah saatnya alam di Samarinda ini udah jenuh. Kita jangan dulu melihat hasil. Saya selalu ingin kita benar nggak dalam prosesnya. Biasanya secara hukum sunatullah itu kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus, walaupun mungkin tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kemitraan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Abimanyu Sasoko Aji dari Kemitraan di segmen Ulas Tuntas atau UTAS. Dan kali ini kita ada di Kota Samarinda. Kali ini berbincang-bincang dengan sosok penting ya dan istimewa tentunya di Kota Samarinda. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Di tengah-tengah kesibukan Pak Andi ini, kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang tentang Kota Samarinda dan tentunya tentang kegiatan kemitraan di Kota Samarinda dalam lingkup program adaptasi perubahan iklim yang didanai oleh Adaptation Fund. Jadi Kota Samarinda ini adalah salah satu penerima manfaat dari program Adaptation Fund di Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Dan program ini merupakan salah satu yang tercepat prosesnya dari seluruh program yang ada di Indonesia. Oke, untuk itu saya akan langsung menyapa Pak Andi Harun. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kelihatannya hari ini padat sekali ya. Hari-hari begitu. Ini mungkin teman-teman supaya clear nih, kita nih hari Jumat malam. Dan Pak Andi sampai jam sekitar 7 malam ini masih ada meeting. Yeah. Luar biasa. Gitu. Jadi ini satu kesempatan yang sempit sebetulnya untuk kita berbincang, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi perbincangan yang kalau kata orang sana fruitful. Yeah. Fruitful. Oke. Saya mungkin langsung nih Pak Andi. Yeah. Samarinda ini kan ibu kota provinsi yang mungkin di Indonesia kurang begitu beken lah istilahnya ya, karena kan mungkin agak jauh dari keramaian gitu ya. Tapi kalau kita bicara Kalimantan tentunya semua orang tahu sumber daya alamnya yang sangat kaya gitu ya, hutannya apalagi. Tetapi
ketika kita bicara Samarinda, banyak orang yang mungkin lebih mengenal Balikpapan kalau kita bicara Kaltim daripada Samarinda gitu. Tapi tentunya mungkin saya ingin tahu kalau misalnya Pak Andi bisa bercerita sedikit tentang profil kota Samarinda dan keistimewaan apa sih yang dimiliki oleh Samarinda? Ya, perspektif orang seperti yang tadi disampaikan terhadap Samarinda ketika kita berada di luar Samarinda. Oh, Samarinda itu batu bara ya? Atau kalau sebagian memiliki pengetahuan sedikit tentang Samarinda, oh, Samarinda yang kotanya di Kalimantan Timur itu. Atau sedikit punya pengetahuan Samarinda sedikit lebih lagi, ia bahkan bertanya, masih banjir ya? Gitu. Ya, saya tidak ingin menyanggah sebelumnya ada perspektif itu yang tidak begitu, istilahnya tadi tidak begitu care, atau lebih umumnya bahwa tidak begitu banyak dikenal sebelumnya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Samarinda itu ibu kota provinsi, luasnya saat ini itu hampir sama dengan luasnya Jakarta, 716 km persegi. Sebelumnya, sebelum ada perubahan RT RW, itu 718 km persegi. Kota ini terdiri dari 10 kecamatan, 59 kelurahan. Tapi yang unik dari kota ini, kita bisa katakan kota ini merupakan riverside city. Jadi Samarinda ini dibelah oleh Sungai Mahakam, salah satu sungai besar yang ada di Indonesia. Terpenting ya, salah satu yang terpenting juga di Indonesia kan? Ya, terpenting di Indonesia. Selain Barito, Kapuas, Musi, dan perlu dicatat Sungai Mahakam ini berfungsi sangat strategis tidak hanya bagi warga Kalimantan Timur, Samarinda, tapi juga Indonesia. Kok bisa Indonesia? Saya perlu sampaikan fakta atau data. Pelabuhan atau pengapalan bagi pelabuhan atau wilayah kerja KSOP, pendapatan tertinggi kedua setelah Tanjung Priok, jangan salah, ada di sini, KSOP Samarinda. Terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Luar biasa. Ya, kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dan penghasilan negara lainnya, terutama dari kegiatan transportasi sumber daya mineral batu bara, mengakibatkan pelabuhan wilayah KSOP Samarinda merupakan pendapatan tertinggi kedua setelah Tanjung Priok. Saya kira saya tidak perlu lagi mengulas mengapa, atau tidak perlu lagi mengulas lebih lanjut mengapa Mahakam itu, Sungai Mahakam itu begitu penting tidak hanya bagi Kalimantan Timur, Samarinda, tapi juga bagi Indonesia. Ya. Demikian juga kontribusi PDRB kita bagi nasional. Ya. Tidak terlepas dari kegiatan transportasi, transaksi perdagangan dan ekonomi, termasuk pelayanan antar negara, itu ada di sektor Sungai Mahakam. Begitu pentingnya
dan memiliki posisi strategis di bidang pembangunan dan perekonomian daerah, regional, dan nasional. Nah, itu apa yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan tentang Samarinda. Dan Samarinda ini merupakan wilayah yang sebelumnya dari Kerajaan Kutai Ing Martadipura, sehingga budaya Melayunya sangat kental, masyarakatnya juga sangat friendly, sebagaimana kultur orang Melayu, ya. Sehingga siapapun yang datang ke Samarinda pasti selalu disambut dengan hangat, dan ya minimal disambut dengan nasi kuning. Ya. Itu salah satu keunikannya juga dari kota Samarinda, nasi kuning ya Pak ya. Bahkan mungkin sedikit agak metafor ya kalau saya katakan, ayolah datang nikmati nasi kuning Samarinda, ya kan? Sarapannya nasi kuning. Sarapannya nasi kuning. Ya. Soto Banjar, semua enak-enak di sini. Dan saya lihat juga banyak komunitas Sulawesi ada di sini, karena ada Coto Makassar juga banyak di kota Samarinda. Hampir semua makanan Nusantara di sini. Soto Makassar ada, rawon ada, ya. Nasi Padang ada. Berarti majemuk sekali komunitasnya di kota Samarinda ya. Makanan Jepang ada, sabu-sabu ada, semuanya ada. Ya. Jadi ini dari sisi kuliner kota yang sudah mendunia sebenarnya. Kita bisa menikmati Indonesian food, Western, dan semuanya. Jadi Samarinda punya potensi untuk menjadi small world untuk Indonesia gitu ya. Sebetulnya. Dan ini mungkin informasi yang baik juga buat sahabat-sahabat kemitraan yang mungkin belum pernah ke Samarinda. Jadi suatu saat mungkin perlu dikunjungi, melihat megahnya Sungai Mahakam, melihat Islamic Center yang juga begitu megah gitu ya, dan melihat salah satu kota terpenting di Indonesia yang mempunyai atau bersandingan dengan urap nadi transportasi sumber daya alam yang sangat kaya gitu. Dan itu juga ada faktor historisnya. Ini kita semua masuk dalam kawasan Borneo kan. Borneo selain dikenal luas, Borneo juga sering disebut dalam catatan historis sebagai kawasan 1000 sungai. Jadi kalau di wilayah Kalimantan secara keseluruhan itu banyak sungai, dan sekarang sungai-sungai itu memiliki arti yang sangat penting. Kalau di sini Sungai Mahakam, di sana ada Kapuas, ada Barito, ada Binuan di Kalimantan Selatan. Itu karena memang dari dulu secara historis sampai ke Brunei kan, Malaysia ini adalah kawasan Borneo. Dan selain nama Borneo itu juga dikenal sebagai kawasan 1000 sungai. Satu hamparan. Ya, jadi dari dulu secara historis sungai itu menjadi urat nadi perekonomian, budaya, sosial bagi masyarakat Kalimantan. Ya, kita perlu ingat juga kalau seluruh peradaban dunia hampir semua bermulai dari pinggir sungai ya Pak. Iya. Nah, kembali tadi yang Pak Andi singgung, bahwa luas kota Samarinda ini hampir seluas Jakarta, atau mungkin sepadan dengan luasan Jakarta. Menarik karena ibu kotanya kan mau pindah nih Pak, sebentar lagi ke IKN tetangga nih kan. Nah tentunya Samarinda juga perlu menyesuaikan dengan kondisi itu, karena nanti tentu akan menjadi pusat transit atau pusat mungkin menjadi salah satu pusat hiburan untuk warga IKN yang akan sedikit berrekreasi atau rileks dari kerjaan yang begitu padat. Mungkin itu kira-kira apa persiapan yang dilakukan oleh kota Samarinda untuk menyambut itu Pak? Sebelum saya bicara itu, saya ingin menyampaikan bahwa ini juga menjadi aspirasi yang tidak pernah berhenti saya sampaikan, baik ke pihak otorita, ke Bappenas, maupun ke pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan Nusantara melalui pembangunan IKN. Apa yang kami maksud tidak pernah berhenti kami sampaikan? Katakanlah sebagai reminder untuk kita tidak mengulangi lagi sejarah pembangunan ibu kota Jakarta. Apa itu? Kita ingin membangun semangat tumbuh bersama. IKN dibangun dan diproyeksi akan menjadi
ibu kota berkelas dunia. Nah, sementara daerah-daerah interlainnya, daerah-daerah penyangganya, Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya, itu kemudian belakangan baru dibangun. Sehingga kita mengusulkan sebagai proposal agar Samarinda, Balikpapan, dan daerah penyangga lainnya itu dibangun dengan semangat tumbuh bersama. Ya. Fasilitas infrastruktur, kemudian fasilitas publik lainnya. Karena jarak Samarinda ke IKN ini cuma 40 menit. 40 menit. Dan perlu diketahui, kami proyeksikan bahwa Samarinda ini menjadi alternatif setelah IKN resmi beroperasi, menjadi alternatif bagi sarana hiburan, sarana relaksasi, sarana pengembangan pengetahuan, dan termasuk rekreasi. Kenapa? Masyarakat Samarinda itu dibanding Balikpapan ya, masyarakat Samarinda itu lebih santai, lebih ekspresif. Kalau kultur Balikpapan itu kan masyarakatnya agak sedikit serius, ya. Jadi kami perkirakan bahwa Samarinda itu nanti akan menjadi tempat utama untuk menjadi sasaran atau destinasi rekreasi bagi warga IKN. Karena di sini baik jajaran elitnya maupun masyarakat di sekitar Samarinda ini, warganya itu masyarakat yang happy, masyarakat yang gembira, masyarakat yang nggak suka tegang, nggak suka serius-serius amat. Tapi ya semua pekerjaan dilakukan secara dengan baik. Ya. Belum lagi potensi alam, ke lapangan dan ketersediaan land properti, dukungan fasilitas, sarana infrastruktur dan hiburan serta sosial bagi masyarakat memang sudah kita miliki. Nah, dengan hadirnya IKN, apalagi setelah ditetapkan satu konsep pembangunan berkelanjutan IKN yang ada di Bappenas yang diberi title Three Cities Connecting, IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Ya, mudah-mudahan konsep yang sangat fantastis ini diimplementasi segera pembangunannya, sehingga nanti tidak hanya IKN yang ada di Penajam Pasir Utara, tapi juga Balikpapan dan Samarinda akan menjadi 3 kota yang menjadi berita dunia gitu. Ya, gitu. Ini menarik nih, karena Pak Adi kan menyinggung kota yang berkonsep keberlanjutan ya. Ya. Kalau kita bicara keberlanjutan di tengah hiruk pikuk, ada pembangunan IKN di sebelah sana, ya. Ada upaya untuk juga menyelaraskan pembangunan di 2 kota terutama Samarinda dan Balikpapan. Ya. Kita juga diterpa dengan isu perubahan iklim. Dampak perubahan iklimnya sudah terasa, dan ketika kita bicara sumber daya alam batubara ini menjadi sorotan publik nih. Ketika kita bicara perubahan iklim ya. Jadi artinya batubara di satu sisi, keberlanjutan di sisi lain, dampak perubahan iklim di sisi lain. Nah, kalau kita bicara kota, kita bicara rekreasi, kita bicara relaksasi, tentunya membutuhkan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang nyaman, tapi juga bisa berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan harus adaptif terhadap perubahan iklim apapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah kota, baik kabupaten atau kota lainnya dengan dampak itu, untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di wilayah lain. Kan itu Pak ya. Dalam konteks kota besar Jakarta sekarang sudah mulai memikirkan itu, dan saya rasa kota-kota kecil juga atau kota-kota lain juga mulai merasakan dampak itu, memikirkan solusi yang baik. Nah, sementara ruang publik ini, kalau dari perspektif Pak Andi, sebetulnya seperti apa ruang publik yang baik yang bisa dimanfaatkan optimal oleh masyarakat penduduk kota? Jadi sebelum saya masuk ke situ, walaupun terlambat,
Tapi kita syukuri ada muncul kesadaran baru sekarang. Padahal sebenarnya ini harusnya sudah dari awal. Lebih lama dari sekarang kita harusnya sudah sadari tentang perubahan iklim itu. Karena kan gejalanya udah lama kita rasakan. Masih ingat kan dulu kalau kita zaman sekolah SD, SMP itu musim kemarau, musim hujan itu tertib kan? Ya. Itu dulu kita dapatkan pelajaran geografi sampai paten itu kan di pelajaran geografi. Musim kemarau itu dari bulan berapa ke bulan berapa, musim hujan itu dari bulan berapa ke bulan berapa. Sekarang kan nggak tertib. Kadang musim hujan justru kemarau. Di musim kemarau justru hujan. Ini tidak hanya sekedar tanda seperti kata Iwan Fals bahwa dunia ini udah makin tua, tapi memang ada perubahan iklim yang sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Dan sekarang kayak di Jakarta, udah terasa banget. Coba nggak ada tanggul di daerah utara, udah itu pasti akan tenggelam. Isu di Jawa Tengah, rob air laut ke wilayah darat. Sekarang baru heboh, padahal ini sebenarnya gejalanya udah pasti lama. Saya sedikit agak yang naruh rasa hormat ketika Ibu Risma jadi wali kota Surabaya. Ada kesadaran dari awal sehingga melakukan penanggulan di sekitar wilayah laut, sehingga ia bisa menanggulangi dampak banjir lebih awal daripada kota-kota lain. Nah, di Samarinda juga gitu. Kalau kita bicara tentang ketahanan iklim, apalagi dalam perspektif bencana hidrometeorologi, ya, kan kita harusnya membuat konsep bagaimana not too much terhadap bencana banjir. Tapi sebaliknya juga desain not too little terhadap bencana kekeringan. Ini dua hal yang sebenarnya harus kita sadari, apalagi kesadaran itu dimulai dari para elit, dari pimpinan daerah, kemudian pimpinan nasional, menjadi satu grand strategi pembangunan nasional. Dan ini yang masih pekerjaan kita, Pak. Nah, terkait dengan materi atau pertanyaan tadi, ruang terbuka publik itu sangat penting. Selain sebagai instrumen untuk memitigasi bencana, juga sebagai bentuk adaptasi kita terhadap penyediaan ruang publik yang memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bagi rakyat. Dia bisa menjadi meeting point, bisa menjadi ruang silaturahim, dan di sana akan bisa kita bangun, berangkat dari sana kita akan bangun kohesivitas sosial untuk sama-sama menyadari bahwa betapa pentingnya alam ini kita jaga, betapa pentingnya sungai ini kita pelihara, betapa pentingnya sampah itu dikendalikan. Kita juga bisa menjadikan ruang edukasi, bahwa misalnya bagaimana plastik itu secara alam itu dapat membahayakan karena ini sangat lama terurai di alam. Tetapi pada perspektif yang lebih lanjut, kita bisa mengubah cara pandang itu, tidak hanya memandang plastik sampah sebagai sebuah beban, tapi kita bisa mengubah sebagai sumber energi baru misalnya. Di sisi lain kita juga bisa mengedukasi bahwa plastik, sampah lain misalnya bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Ya, saya beberapa waktu lalu ke Thailand. Saya sangat salut, ada sekelompok masyarakat kawasan itu membuat sederhana aja alatnya. Mungkin kalau saya lihat alatnya itu mungkin nggak sampai 300.000 ya. Membuat sapu dari plastik, dan itu bisa bertahan sapunya itu sampai tahunan, dan hasilnya sangat bagus, dipakai menyapu jalan, dipakai menyapu lingkungan, bahkan di rumah tangga bisa. Ini saya
minta DLH-nya untuk coba bikin tryout. Mudah-mudahan kita bisa pakai juga. Karena kita berapa anggaran yang kita habis di DLH hanya untuk sekedar beli satu, ya kan? Ya. Iya, betul. Belum lagi bisa diproduksi dalam bentuk produk-produk turunan lain. Tapi ini memang butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena sebenarnya yang paling membutuhkan waktu dari sektor ini bukan soal mesinnya, bukan soal ininya. Yang paling membutuhkan waktu adalah kesadaran bersama. Ya, pemerintah mau, tapi kalau di sektor swasta dan masyarakat belum termasif gerakan ini, akhirnya kita butuh waktu, edukasi dulu, kita sosialisasi. Tapi kita yakin praktek gotong royong yang kita laksanakan di Samarinda, sosialisasi betapa bagaimana sampah harus dikelola dengan bijak dan baik, sudah mulai terjadi peningkatan kesadaran yang signifikan di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda. Dapat dibuktikan Samarinda kelihatan tampak makin bersih, walaupun belum ideal betul, tapi kita terus berusaha. Begitu pula kita memelihara sungai, kita membuat RT RW, bagaimana kita di Samarinda sektor tambang itu hanya sampai tahun 2026. Sudah saatnya alam di Samarinda ini udah jenuh, sehingga ya udah istirahat dulu, kita recovery, kita pelihara, kita tanam, kita mitigasi juga kebencananya di sisi yang bersamaan. Kemudian desain pembangunan fisik, kita juga adaptasi terhadap ketahanan iklim. Para daerah-daerah yang kita sudah jadikan sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, kita tambah dan kita bangun komitmen bersama dengan dunia usaha dan swasta bahwa di setiap space area mereka minimal 20% harus ada ruang terbuka hijau. Begitu pula di sektor properti, semua kita wajibkan menyediakan fasilitas umum untuk menjadi instrumen cadangan, instrumen bahkan jadi instrumen utama untuk semakin memperkokoh terhadap upaya kita untuk adaptasi pada ketahanan iklim. Kalau kita kembali ke ruang hijau tadi kan, ini kan bagaimana nanti ada aturan-aturan atau strategi itu banyak ya. Ya. Masalah klasik yang terjadi di Indonesia itu kan sebetulnya ketika ruang hijau itu dibangun hanya untuk memenuhi syarat aturan yang ada. Ya. Misalnya, ini kita butuh 30% RPH gitu ya. Ya. Dibangun tapi tanpa melihat dan menyesuaikan dengan sebetulnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang hijau itu apa gitu kan. Ini ada tapi akhirnya tidak termanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana strategi Pak Andi ke depan nih kira-kira untuk memastikan bahwa ruang-ruang publik terbuka hijau ini juga mampu menampung kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi satu contoh dalam konteks adaptasi perubahan iklim misalnya. Saya sepakat itu. Mungkin waktu didesain regulasi ini tidak terpikirkan dampaknya secara teknis, terutama. Saya ambil contoh. Semua perumahan, fasilitas bangunan swasta di sektor jasa perdagangan wajib ia memenuhi kebutuhan lahan dari total lahan yang digunakan minimum 20% untuk kegiatan ruang terbuka hijau. Dan sesuai dengan aturan Permendagri dan Permen PUPR, fasilitas umum termasuk tadi ruang terbuka hijau itu harus diserahkan pemerintah maksimum 1 tahun setelah kegiatan mereka beroperasi. Sampai bisa bayangkan, kalau ada 100, 200 pengembang, 50 pergudangan, kemudian sektor jasa perdagangan lain menyerahkan ke pemerintah kuat nggak untuk mengelola itu? Pemerintah daerah maksudnya. Pertama dari sisi anggaran. Ketika mereka serahkan, pertanyaan pertama, apa kita mampu memaintenance? Apakah kita mampu untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau yang telah mereka serahkan itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat, terutama di kawasan tersebut?
untuk mendukung ruang terbuka hijau kota kan. Ini nggak terpikirkan. Iyalah kalau misalnya daerah itu APBD-nya cukup tinggi, ya kan? Belum kita bicara tentang kepentingan pembangunan yang lain yang harus kita biayai. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, strategi yang kita butuhkan adalah strategi pelibatan kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan NGO, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, bahkan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa misalnya seperti RT, RW, sehingga betul itu diserahkan ke pemerintah secara administratif, tapi pengelolaannya kita bisa libatkan masyarakat. Untuk ini semua bisa tercover dan bisa berdampak manfaat secepatnya kepada masyarakat. Karena dilematis juga kalau kita nggak menegakkan aturan penyerahan RTH itu. Karena lama-lama bisa mereka komersilkan lagi. Itu karena kita pemerintah tidak memeliharanya dengan baik. Kita oke dalam penegakan aturan, penegakan hukum. Kalian harus serahkan 20%. Ketika semua menyerahkan, lalu kemudian pemerintah gagap di dalam melakukan pemeliharaan. Itu juga faktor yang harus kita hitung. Nah, karena pertanyaannya strategi apa? Strategi yang akan ditawarkan agar regulasinya dimungkinkan. Kita kerjasamakan dengan pihak-pihak stakeholder, misalnya dengan NGO, dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, atau bahkan komunitas yang selama ini konsen bisa kita ajak kerjasama dalam hal mendukung adaptasi ketahanan iklim. Kalau misalnya merujuk ke kegiatan yang sedang berjalan ini ya Pak ya, ada dukungan dari Adaptation Fund, dari teman-teman Cecur, dan dengan model pengembangan ruang publik yang sekarang diupayakan kawan-kawan ini, menurut Pak Andi bagaimana proses yang sudah terjadi? Apakah mampu dijadikan satu model atau satu contoh ke depan, atau mungkin ada, karena kan nggak semua ini kan satu kegiatan yang pertama kali dilakukan bersama kawan-kawan, tentunya tidak belum sempurna tentunya, masih jauh dari sempurna, tapi ada proses-proses yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Pak Andi gimana? Kalau kita mau bijaksana, wise terhadap itu, kita jangan dulu melihat hasil. Saya selalu ingin kita benar nggak dalam prosesnya. Biasanya secara hukum sunatullah itu kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus, walaupun mungkin tidak sempurna. Saya bahkan bermimpi, Pak, seperti yang kemarin saya sampaikan dalam sambutan pada saat groundbreaking di project Embracing the Sun itu. Wah, kalau kegiatan pemerintah bisa prosesnya kayak begini, rasanya nggak ada kegiatan pembangunan pemerintah itu yang tidak bermanfaat besar kepada masyarakat, karena prosesnya melibatkan masyarakat. Problem kita biasanya kan tidak hanya menyangkut tentang problem mekanisme, tapi juga problemnya bahkan di teknokrasi, di mana kita sering berpikir bahwa yang dibutuhkan masyarakat itu ini, padahal mereka nggak dilibatkan. Nah, padahal dari dulu isu-isu pembangunan itu sudah sangat familiar dengan istilah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tapi praktek di lapangan kan berbeda-beda, terimplementasi, tergantung masing-masing komitmen pimpinannya. Nah, kami mengajak agar teman-teman NGO yang konsen terhadap ketahanan iklim, kemudian saya juga akan menggunakan forum-forum seperti APEXI, forum-forum pemerintahan daerah, dan di acara-acara musrembang, forum-forum diskusi pendalaman bagi perencanaan pembangunan, akan kami coba untuk terus memberikan usulan
pandangan dan pokok-pokok pikiran kepada para pengambil kebijakan di tingkat nasional agar perumusan program pembangunan itu, terutama pembangunan berasas partisipatif itu diletakkan tidak terpisah dari proses perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di daerah. Jadi sejak dari awal masyarakat itu udah terlibat, ya. Jadi partisipatif. Toh pada akhirnya mereka juga kan yang nanti akan memanfaatkan bangunan publik itu, ruang publik itu, sehingga hadir ruang publik, bangunan publik, infrastruktur publik sebagaimana yang mereka bayangkan. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ini terjadi dengan pembangunan ruang publik adaptif ini ya Pak ya? Ya. Ini kan hanya salah satu upaya untuk bagaimana kota beradaptasi dengan perubahan iklim. Ya. Kalau dari Kota Samarinda sendiri, kira-kira hal apa lagi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di sini? Nah, kami melakukan intervensi pertama nih di Samarinda ada di kegiatan kami 2024. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, ada peristiwa kebakaran di Jalan Dr. Stomo. Ya. Ada sebuah gang, antar gang di situ terjadi kebakaran dan nyaris semuanya ludes. Kami diskusi dengan dinas pertanian. Ini kan kawasan kumuh. Rata-rata bangunan rumahnya itu berbahan material kayu. Bentuknya pun kopel. Jalannya pun pakai kayu. Dan tidak ada batasan antara jalan dengan rumah. Ya, desain kabelnya, listriknya itu antara satu rumah dengan rumah lain nyambung. Belum lagi ketidakjelasan status hak Pemilikan tanah. ya, administrasi haknya kepemilikan tanah pada warga tersebut. Ya. Kami ramu ini. Kami diskusi dengan masyarakat, kami tawarkan, gimana kalau lokasi eks kebakaran ini pemerintah yang akan bangun, tapi dengan desain dari pemerintah. Kita libatkan ini desainnya nanti begini, kemudian kami ajak Badan Pertanahan Kota Samarinda untuk kerjasama. Nah, bagian proses sertifikasi tanahnya pihak BPN. Dan ini sekarang sudah persiapan juga untuk kita kerjakan, Mas. Saya alokasikan anggaran, kalau saya tidak salah ingat ya, 14 miliar. Jadi kawasan itu nanti akan dibangun, rumahnya pun sudah beradaptasi terhadap kebencanaan. Dibuat tipe 36, kemudian lingkungannya didesain untuk memenuhi syarat sanitasi yang sehat. Kemudian desain energi lampunya juga sudah menggunakan kabel-kabel standar SNI. Lalu kemudian kita ciptakan juga ruang publik agar generasi-generasi muda yang ada di situ, terutama anak-anak kecil, itu memiliki ruang bermain yang layak, sehingga bisa mereka tumbuh dalam ruang bermain yang teredukasi. Ia bisa mengetahui dan menyadari dari awal bahwa pentingnya kesadaran kita menjaga lingkungan itu agar sehat, ya, dimulai dari sampah, dimulai dari pentingnya kita menjaga sanitasi, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang sehat. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kalau ini berhasil, kami pastikan kegiatan ini akan berlanjut di Samarinda secara bertahap, karena tentu kita tidak bisa biayai sekaligus kan. Mungkin 3 tahun ini tuntas kawasan kumuh di Samarinda. Kuncinya kenapa di Dr. Stomo bisa? Karena masyarakatnya nyambung positif, karena kita libatkan. Mudah-mudahan di kawasan lain nanti juga demikian. Bahkan kemarin kan setelah kita groundbreaking itu saya bermohon lagi tuh ke Pak Laude Sarif. Ya, Pak Laude, kami punya kawasan itu di Gunung Mangga. Itu kawasannya sebenarnya kontur maupun topografi tanahnya memprihatinkan, dan saya udah pasang di sana itu tanda bahwa kawasan ini, bukit ini rawan longsor.
Tapi kita harus melihat faktanya bahwa di sana ada komunitas masyarakat yang sudah puluhan tahun hidup. Nah sekarang itu yang membuat saya berpikir bagaimana membuat lingkungan ini tahan terhadap kemungkinan potensi bencana, tanah longsor misalnya. Tapi di sisi lain tidak harus relokasi sebagai solusi atas itu. Mereka tetap bisa hidup di situ secara sehat, termasuk melakukan program bedah rumah, penyesuaian terhadap model dan bahan material bangunan yang kira-kira beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tadi kita sampaikan, berada di bukit yang kondisi tanahnya itu rawan longsor. Ya, longsor itu merupakan bagian dari bencana meteorologi juga. Oh iya, iya. Satu sisi, tapi mungkin perlu dilihat juga dengan kondisi pemukiman dan alih fungsi lahan ya. Iya. Tapi pada akhirnya mungkin dengan adanya program seperti ini ya, yang sudah mulai melihat ke adaptasi perubahan iklim dan juga ada kemauan dari Kota Samarinda untuk dalam kutip berbenah di wilayah-wilayah tertentu yang memang dibenahi gitu ya. Dan saya melihat ini kan Pak Andi kalau masa 21 periode ya. Jadi mungkin ada kemungkinan 2 periode gitu ya. Ya periodenya nggak normal lah, ya kan cuma 3 tahunan ya. Tapi paling tidak kalau dari perspektif Pak Andi sebagai wali kota gitu ya, melihat Kota Samarinda ini mungkin ke 20 tahunan dari sekarang lah di Indonesia 100 gitu. Kira-kira apa yang ingin Pak Andi lihat Samarinda bertransformasi seperti apa gitu kira-kira? Waduh, kalau Allah Tuhan takdirkan saya umur panjang dan masyarakat memberi kepercayaan lagi memimpin Samarinda, saya akan berusaha bekerja dengan tim jajaran pemerintah dan tentu juga masyarakat. Kami punya mimpi untuk menjadikan Samarinda tidak hanya sekedar bebas dari banjir dan terkendalikan, tapi menjadi benar-benar sebagai bumi yang sangat layak dihuni di Indonesia. Untuk memenuhi semua itu, tentu kami juga harus memenuhi semua persyaratan sebagai kawasan yang paling layak huni dari perspektif ketahanan iklim misalnya, sumber daya manusia, kemudian kota ini harus bertransformasi menjadi kota di satu sisi maju dan modern, tapi di sisi lain ia tampak tetap ramah dari sisi sosial. Keramahan sosial itu tidak saja dibuktikan dari akrabnya kewargaan kita, tapi juga semakin tingginya budaya belajar, budaya pendidikan, budaya pengetahuan dari generasi-generasi muda. Kita ingin membangun fondasi yang sangat esensial bagi kelanjutan generasi. Kenapa tahun ini kami membangun sekolah bertaraf internasional? Karena kami belajar bahwa sebuah daerah yang ingin maju, kita tidak hanya bisa mengukur dari soal indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu kan hanya mengukur sebatas daerah itu udah berapa banyak puskesmas sih, sudah berapa banyak sekolah sih, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya atau perguruan tingginya. Ya. Tapi kita ingin lebih tinggi dari itu, kita ingin naik sedikit levelnya, bukan cuma IPM, tapi IMM, indeks modal manusia. Kalau dalam bahasa aslinya itu Human Capital Index. Nah, Human Capital Index itu lebih mampu mengukur dalam bentuk learning experience terhadap hubungan antara tingginya pendidikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai bahasa yang mungkin paling sederhana bisa dicerna oleh masyarakat, kalau seseorang yang mau bekerja antara tamatan SMP dengan S1 pasti beda gajinya dong. Beda salary-nya antara tamatan
SMP dengan tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi. Saya buka data, Pak. Ternyata sampai hari ini kita melakukan pembicaraan ini, jumlah sarjana Indonesia itu baru sekitar 15%. Dan jumlah orang Indonesia yang sampai pada tingkat pendidikan S3 itu hanya hanya sampai pada hari ini 0,02%. Kita masih berada di angka terbesar level pendidikan itu. Kita di sekolah lanjutan baik SLTP maupun SLTA di angka sekitar 30,33%. Dan masih ada angka antara 11 sampai 14% masyarakat generasi kita yang tidak berijazah. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kita mau bicara Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita mau memanfaatkan dividen demografi kalau tidak ditunjang dengan pendidikan dan pemenuhan kesehatan masyarakat. Selama ini kan ukuran kesehatan masyarakat hanya kita bisa diukur dengan angka harapan hidup masyarakat. Tapi kualitas kesehatan hidup kewargaan kita juga penting. Sehingga inilah yang akan mendorong selain kualitas pendidikan kita, kualitas kesehatan masyarakat, itu mendorong tingginya nilai Human Capital Index Indonesia. Demikian pula di daerah-daerah. Oleh sebab itu, tadi daerah ini akan kita buat menjadi daerah yang beradaptasi terhadap perubahan iklim global. Dan itu sampai di kita pengaruhnya. Contoh, kalau sungai kita nggak pelihara, masyarakat nggak terlibat dalam pemeliharaan sungai, komunitas tidak terlibat dalam pemeliharaan sungai, pemerintah tidak peduli, melihara tapi ala kadarnya, sekali-kali hanya turun, habis itu balik, tidak ada program yang secara konsisten, maka pasti sungai kita akan terbengkalai. Padahal sungai itu merupakan kawasan yang benar-benar menentukan, atau salah satu dari kawasan yang sangat menentukan kita itu berketahanan iklim atau tidak. Banjir itu kan sederhananya begini, Pak. Jika curah hujan turun dari langit, ketika air hujan turun ini tidak bisa kita pastikan sampai ke sungai, pasti terjadi genangan, dan genangan itu disebut banjir. Secara logika terbalik, untuk tidak banjir, kita harus pastikan bahwa air hujan yang turun dari langit itu, kita harus pastikan itu mengalir sampai ke sungai. Mari kita cari penyebabnya. Kalau terjadi genangan, air itu tidak sampai ke sungai. Semua kitab suci agama-agama itu memberikan pelajaran kita. Ketika Tuhan menciptakan gunung, Tuhan menciptakan hujan, pasti diciptakan sungai. Gunanya apa? Agar memastikan air hujan itu mengalir sampai ke sungai. Nah, kalau sungainya nggak kelurus, penuh sampah, sedimentasi, tempat buang kotoran, tempat buang segala macam limbah, apalagi di Samarinda, nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Dari secara historis, dari dulu, Sungai Karamumus, Sungai Mahakam merupakan urat nadi perekonomian, sumber kehidupan bagi masyarakat Kota Samarinda. Di sana dulu kita ambil airnya minum, pakai memasak, pakai mencuci, segala-galanya, pakai mandi. Lalu saat sekarang kita nggak pelihara, padahal ini urat nadi kita di Kota Samarinda, bahkan di Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam dan sungai-sungai lain. Kita di Samarinda ini ada Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Ini harus benar-benar butuh pelibatan secara masif, tidak hanya pemerintah tapi segenap masyarakat untuk terlibat secara kolektif memelihara sungai ini. Sumber baku PDAM kita berasal dari Mahakam. Sumber baku PDAM kita berasal dari Karamumus. Sehingga saya nggak bisa membayangkan, dan itu di luar akal sehat saya, kalau ada orang
orang, ada pihak yang tidak terpanggil untuk tidak memelihara sungai. Padahal ini adalah sumber kehidupan kita. Nah, di sisi lain yang lebih atraktif, kalau kita pelihara sungai ini, selain menjadi sumber kehidupan ekonomi kita, juga merupakan alat mitigasi dari kebencanaan kita banjir. Nah, kita lihat, oh rupanya sedimentasinya tinggi. Kita urusi, kita angkat sedimentasinya. Oh, sampahnya masih buang sampah di sungai, kita urusi. Kita bangun kesadaran kolektif untuk tidak lagi membuang sampah di sungai. Memang butuh waktu, butuh edukasi, dan kita nggak boleh bosan dengan itu. Kita nggak boleh menyerah. Ya. Oh, di sisi daratnya ada faktor drainase yang sempit. Nah, kita perlebar drainasenya. Oh, di sisi daratnya ada drainase yang sedimentasinya juga tinggi. Nah, kita urusin sedimentasinya. Semua bottleneck yang menghambat lancarnya air dari darat ke sungai, kita urusin. Itulah sebenarnya yang kami perhatikan dalam 2 tahun terakhir ini. Dan langkah-langkah sederhana seperti itu sudah cukup signifikan mengurangi banjir di Samarinda. Belum lagi kita sediakan misalnya embung, kita menyediakan kolam retensi, dan kemudian kita benahi daerah-daerah ruang terbuka hijau secara bertahap, begitu pula daerah-daerah resapan air. Karena kita nggak bisa salahkan kan suatu keadaan yang sekarang udah terjadi, misalnya tadinya itu kawasan resapan, tapi sekarang udah berdiri bangunan, ya udah kita yang kemudian sekarang mengadaptasi kawasan tersebut tidak kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan hanya karena ada bangunan. Nah, itulah kita perlu melibatkan akademisi, perguruan tinggi, teman-teman NGO untuk kita mintai pikiran-pikirannya agar pemerintah dalam merumuskan kebijakan publiknya itu bisa tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, Pak, rupiah yang kita keluarkan untuk membangun proyeknya akhirnya bermanfaat. Demikian juga sebaliknya. Kalau enggak berbasis pada masalah masyarakat, misalnya banjir, tata kota, sampah, dan kebutuhan masyarakat lainnya, maka rupiah APBD kita yang kita belanjakan itu tidak menyentuh kebermanfaatannya kepada masyarakat. Kita loss money, tapi juga ada social loss karena kemanfaatannya kepada masyarakat tidak terpenuhi. Nah, kalau di proyeknya nggak berhasil, manfaat sosialnya nggak dirasakan, pasti nilai infrastrukturnya juga tidak akan membawa dampak ekonomi bagi daerah. Kalau tidak membawa dampak ekonomi, maka pasti juga akan mempengaruhi sektor pendapatan daerah. Padahal pendapatan daerah itu penting untuk memastikan keberlanjutan semua komitmen pembangunan kita yang kita mau bangun bersama masyarakat. Kira-kira itu satu lingkaran yang circle yang tidak boleh putus, tidak boleh ada bolong ya. Oke, baik. Pak Andi, saya rasa tadi banyak pertanyaan yang sudah terjawab ya, dan kita juga melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk memperbaiki kondisi. Saya tadi juga melihat genangan waktu saya sampaikan hujan cukup lama hari ini kan, dari pagi sampai sore juga tidak ada genangan, tapi tidak terlalu signifikan gitu, masih bisa dilalui. Tapi paling tidak kita melihat bagaimana visi misi ke depan untuk membuat Kota Samarinda menjadi lebih nyaman, mungkin ya, lebih baik, lebih memiliki kesetaraan dengan kota-kota lain, terutama dalam menghadapi. Kalau boleh saya tambahkan gini, Pak, itu juga sebenarnya saya ingin katakan. Kami membaca semua perkembangan di media sosial, kami menerima semua bentuk masukan bahkan kritikan. Itu wajar, karena ini sekian lama kita nggak fokus ngurusin. Ya. Jadi kalau sekarang ada perubahan sedikit dalam pengendalian banjir, maka itu buah dari kerja kita yang harus kita sadari bahwa memang memperbaiki lingkungan, termasuk di dalamnya mengendalikan banjir, memang tidak cukup dengan waktu setahun 2 tahun. Karena problem ini udah belasan tahun. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat,
kita ingin menyampaikan itu bukan berarti sebagai bentuk apologi ya. Kita ingin justru menjadikannya agar mengundang partisipasi masyarakat. Yang saya maksudkan adalah komitmen pemerintah, junto komitmen saya selaku pimpinan daerah selama dipercaya oleh masyarakat, saya dan kami semua tim pemerintah kota tidak akan pernah berhenti, apalagi menyerah untuk mengurusi ketahanan iklim di Kota Samarinda. Kami yakin arah kami sudah benar, langkah kami sudah tepat. Insya Allah di suatu waktu, setahun 2 tahun ke depan, kita akan membangun hasil yang jauh lebih besar dari hari ini. Mudah-mudahan kami mohon doanya semua dari masyarakat dan partisipasi semua pihak, termasuk teman-teman NGO, termasuk teman-teman dunia kampus. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Demikian teman-teman, sahabat kemitraan, kita sudah mendapatkan pandangan yang komprehensif dari Pak Andi Harun sebagai Wali Kota Samarinda, incumbent, yang tentunya menghadapi banyak tantangan, apalagi ditambah dengan permasalahan perubahan iklim yang terjadi. Dan saya rasa mungkin sebagai penutup, satu kalimat Pak Andi untuk mengajak komunitas di Samarinda, terutama baik itu dari masyarakat, akademisi, pemerintah kota, dalam bersama-sama menghadapi dampak perubahan iklim. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Andi? Kita boleh beda sudut pandang terhadap sebuah hal atau segala sesuatu hal di Samarinda ini. Tapi yang tidak boleh beda adalah komitmen kita untuk terus maju, terus bersemangat, dan berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan secara bersama-sama, walaupun dengan langkah bertahap, semua hal yang menjadi problem sosial masyarakat. Dan yang paling utama, mari kita bersama-sama mewujudkan kota ini, kota yang berketahanan iklim. Terima kasih. Mungkin perlu diberikan aplaus. Terima kasih. Demikian bincang-bincang dengan Pak Wali Kota yang mungkin sudah lelah juga hari ini karena dari pagi sampai malam ini masih ada kegiatan. Terima kasih banyak Pak Wali sudah menyempatkan waktu bersama kami, meskipun singkat, padat, tapi sangat berisi. Sekali lagi saya Abimanyu Sasopraji dari Kemitraan menyampaikan terima kasih telah hadir bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, tidak hanya untuk Kota Samarinda, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Sampai jumpa lagi di UTAS berikutnya. Salam.